إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah puasa yang sedang kita lakukan, salat Jumat yang akan kita kerjakan, dan dimudahkan kita mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal saleh. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kepada kita taufik, bantuan dan kemudahannya agar dapat memaksimalkan bulan Ramadan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib terus berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, merupakan nikmat yang sangat besar ketika seseorang disampaikan ke bulan Ramadan. Ini tandanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadapi sesuatu yang pasti, yaitu kematian, di mana kita pasti akan menghadapinya, di mana sifat kematian itu tidak melihat orang yang dijemput, tidak harus tua, yang muda pun bisa, dan tidak harus sakit, yang sehat pun bisa. Maka yang terbaik bagi seseorang adalah dia sudah siap menghadapinya, di mana saja, kapan saja kematian datang, dia sudah siap. Dan tidak ada persiapan yang terbaik melebihi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa dia akan memperoleh kenikmatan di dunia dan di akhirat. Di dunia sudah kita ketahui akan keutamaan takwa. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang dihadapi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mempermudah urusannya. Sedangkan ketika dia meninggal dunia, akan disampaikan kabar gembira dengan surga, ditenangkan oleh malaikat maut, disampaikan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, Tuhanmu dalam keadaan ridha, lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sehingga ruhnya pun keluar dari jasadnya dengan ringan, dengan mudah, seperti
mengalirnya air dari teko. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa, yaitu kepada orang-orang kafir. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, yaitu kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak perlu khawatir terhadap hal yang akan mereka hadapi setelah mereka meninggal dunia, ketika mereka berada di alam kubur dan ketika mereka masuki alam akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan jaga, Allah akan lindungi dia dari berbagai kengerian, malapetaka, kedahsyatan di alam kubur dan alam akhirat. Walahum yahzanun, demikian pula tidak perlu bersedih hati terhadap yang ditinggalkan. Ada keluarga, anak dan istri, dan ada harta. Dia tidak perlu bersedih, karena ketika dia dan keluarganya sama-sama di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pertemukan lagi. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti jejak langkah orang tuanya di atas keimanan, maka kami akan pertemukan mereka dengannya. Inilah keutamaan takwa. Di samping di akhiratnya, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatannya sempurna dan kekal abadi. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sanalah dia akan memperoleh kenikmatan yang sempurna dan kekal abadi. Hidup di sana selama-lamanya tidak akan pernah mati, senang di sana selama-lamanya tidak akan sedih, muda di sana selama-lamanya tidak akan tua, sehat di sana selama-lamanya tidak akan sakit, dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha, tidak seperti di dunia. Allah berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Dan di surga itu apa yang kalian minta dan apa yang kalian inginkan ada di hadapan. Inilah keberuntungan dan kesuksesan yang hakiki. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Tidak kesuksesan yang di dunia yang hanya sementara. Seorang memperoleh apa yang diinginkan, menjadi pejabat, apakah selamanya dia akan menjabat? Seorang memiliki harta, apakah akan kekal harta itu bersamanya? Seseorang ketika sehat, apakah dia akan tetap terus sehat? Seseorang ketika muda dan fisiknya kuat, apakah terus muda dan fisiknya tetap kuat? Karena memang dunia ini tidak kekal abadi, sementara. Maka hendaknya kita lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga dan akhirat itulah hendaknya manusia berlomba-lomba. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala melatih kita agar kita bisa bertakwa, menjaga ketakwaan itu. Di bulan inilah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan mengendalikan nafsu kita, yang mana keadaan nafsu, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, biasa mendorong pelakunya untuk melakukan kemaksiatan. Apabila seseorang mampu melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini, dia mampu berpuasa selama sebulan penuh, dia menahan dirinya dari makan, minum dan syahwatnya selama berhari-hari, selama berjam-jam, dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Bukan hanya di sehari dua, tapi sampai sebulan penuh, maka nantinya ketika ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala lainnya, dia mampu memikul dan melaksanakannya. Demikian pula ketika dirinya mampu menahan dirinya dari mengerjakan hal yang diinginkan oleh nafsunya, di mana kemaksiatan, wa khuffatin naru bisyahawat, dijadikan indah dan nikmat, dia pun mampu mengendalikannya sebagaimana dirinya mampu menahan nafsunya di bulan Ramadan. Sehingga dengan begitu orang yang
melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini dengan berpuasa, kemudian mengisinya dengan berbagai macam amal soleh, siangnya puasa, malamnya qiyam Ramadan atau salat tarawih siang dan malam dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan bersedekah, maka orang yang seperti ini akan menjadi orang yang sukses, akan menjadi orang yang bertakwa. Sebaliknya mereka yang tidak menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala ini di bulan Ramadan sampai dia tidak berpuasa, naudzubillahi min dzalik. Di bulan Ramadan masih saja meninggalkan salat. Di bulan Ramadan tidak memaksimalkan dengan berbagai macam amal saleh, maka dia akan jadi orang yang sengsara. Dan pada hakikatnya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak menerima pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak siap dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan lisanul halnya mengatakan, "Maaf ya Allah, saya tidak siap menerima pendidikan darimu." Siapa yang lebih buruk, siapa yang lebih jelek daripada orang yang Robnya, Tuhannya menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuknya, tapi dia menolaknya. Maka orang yang seperti ini jauh sekali menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan siap menjadi orang yang sengsara dan menderita. Dan nanti ketika dia masuk ke dalam kubur, dia akan berdoa, dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala kembali ke dunia, akan tapi sudah bukan lagi waktunya. Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak." Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia pun baru berkata, "Ya Rabbi, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, agar saya dapat mengejar amal saleh yang telah ditinggalkan." Kala, sudah tidak bisa lagi. Maka Ramadan ketika kita berada di dalamnya merupakan kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak bekal. Maka manfaatkan dan jangan sia-siakan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kepada kita taufik, bantuan dan pertolongannya agar dapat maksimalkan bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihil mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Agar kita dapat terus memaksimalkan bulan Ramadan, hendaknya kita tidak bersandar kepada kemampuan diri kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya dan pertolongannya, karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk dapat melaksanakan perintah Allah, dan tidak ada upaya untuk dapat menjauhi larangan Allah kecuali dengan pertolongan darinya. Oleh karenanya, doa yang biasa atau bacaan yang biasa kita baca dalam salat kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yang mana di sana terdapat isyarat bahwa seseorang tidak bisa maksimal beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab sebagian manusia mungkin mereka kemudian di awal bulan Ramadan mereka semangat berusaha untuk memaksimalkannya, tetapi kemudian di pertengahan, apalagi di bagian akhir, mereka sudah tidak semangat lagi, sudah malas, sudah tidak berusaha lagi untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Di antaranya adalah karena tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, diberikan taufik dan dapat mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka bertawakal dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan terus. Demikian pula hendaknya kita ingat bahwa Ramadan ini tidak lama. Allah menyebutnya dengan kata-kata ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Maka apakah kita kemudian yang hanya beberapa hari ini kita sia-siakan? Ramadan adalah cerminan bagi kita. Siapa yang dapat memaksimalkannya, maka dia akan dapat berhasil pada bulan-bulan setelahnya. Demikian pula hendaknya kita ketahui bahwa Ramadan itu bagian utama adalah di bagian akhirnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan yang lebih utama di bagian akhirnya. Di antara hikmahnya adalah agar mereka yang sebelumnya telah mengisi waktu-waktunya dengan beribadah, kemudian ditimpa oleh futur, ditimpa oleh kemalasan, ditimpa oleh kelemahan, kemudian dia semangat lagi. Karena ternyata bagian yang paling utama dari Ramadan adalah di bagian akhirnya. Apalagi kita mengetahui di bagian akhir tersebut ada malam yang dikenal dengan nama Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik, yakni tidak sama tapi lebih baik daripada 1000 bulan.
Maksudnya adalah apabila seseorang beribadah bertepatan dengan waktu tersebut, maka dia seakan-akan beribadah melebihi mereka yang beribadah selama 83 tahun. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat akhir zaman yang usianya pada pendek-pendek dibanding orang-orang terdahulu yang usianya pada panjang-panjang. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala berikan Lailatul Qadar, seakan-akan mereka diberikan usia yang panjang yang mereka isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita lihat keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, keadaan mereka semakin semangat ketika berada di penghujung Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan sudah masuk di 10 terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya yang menunjukkan semakin semangat, semakin sungguh-sungguh, semakin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun bangunkan keluarganya saking perhatian juga kepada keluarganya. Demikian pula agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan, hendaknya kita ketahui bahwa kita tidak tahu apakah Ramadan di tahun ini adalah kita akan berjumpa lagi di tahun berikutnya atau tidak. Karena banyak saudara-saudara kita yang ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya, yang kemudian dia tidak berjumpa lagi di Ramadan tahun ini. Maka mumpung ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesempatan berada di bulan Ramadan, manfaatkan dan jangan sia-siakan, agar kita nantinya bahagia ketika kita meninggal dunia, ketika kita berada di dalam kubur, karena kita telah membawa perbekalan yang banyak. Seperti inilah orang yang pulang dengan membawa banyak bekal, dia akan nyaman di perjalanan. Dia tidak akan sengsara, dia tidak menderita. Sebaliknya mereka yang menyanyiakan, dia akan sengsara dan dia akan menderita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia terus memberikan kita taufik, kemudahan dan bantuannya agar dapat maksimalkan bulan Ramadan. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil yahud wa man awadahum minal kuffari wal munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.